Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pembahasan tugas pertemuan ke-6 untuk mata kuliah perencanaan dan pengendalian persediaan. Tugasnya itu menentukan tingkat persediaan dengan metode EOQ, EPQ, dan terakhir menentukan nilai EOI-nya. Soal nomor 1, soalnya pabrik biskuit PT Roti menggunakan 1 ton tepung per hari. Perusahaan bekerja selama 365 hari dalam setahun. Perusahaan memesan tepung ke PT Sari Tepung. Kemudian harga per ton tepungnya 5 juta. Setiap kali pesan, perusahaan mengeluarkan biaya admin sebesar 0,25 juta. Bagian akuntansi memperkirakan biaya simpan sebesar 25% dari harga tepung. Yang ditentukan di sini berapa jumlah pesanan optimal dan berapa biaya total inventory-nya. Berdasarkan soal di sini, kita lihat hanya beberapa yang diketahui, berarti ini dengan menggunakan metode EOQ. Nah, dari soal tadi diketahui permintaannya pabrik menggunakan 1 ton tepung per hari, berarti D-nya 1 ton per hari. Karena D ini annual demand dalam 1 tahun dan masa kerja pabrik itu 365 hari, berarti 1 dikali 365, berarti demand annual per tahunnya adalah 365 ton. Kemudian diketahui harganya yaitu 5 juta per tonnya, kemudian biaya simpan 0,25 juta per sekali pesan. Kemudian biaya simpannya 25% dari harga. Nah, kita tahu kalau untuk menentukan EOQ rumusnya 2 DS per H. H di sini adalah biaya simpan. Tapi biaya simpan di sini satuannya harus dalam juta. Sedangkan yang diketahui di soal biaya simpan itu di sini satuannya masih dalam persen. Berarti untuk itu kita untuk menentukan nilai H, rumusnya I dikali C. I itu adalah harga, tadi juga udah diketahui biaya simpan itu 25% dari harga, berarti 25% dari I, 5 juta. Berarti H-nya itu 5 dikali dengan 25%, dapatlah biaya simpan per tahunnya 1,25 juta. Kemudian angka-angka ini kita masukkan ke rumus EOQ. Rumusnya 2, D-nya 365, S biaya pesannya 0,25 dan biaya simpannya H-nya adalah 1,25 sehingga didapat hasil Q optimalnya 12,08. Nah, biasanya kalau dari rumus menentukan Q atau kuantitas optimum dalam suatu produk di perusahaan, biasanya kalau nilainya berkoma itu akan dinaikkan ke atas. Jadi jumlah pesanan yang optimal adalah sebesar 13 ton. Kenapa dinaikkan ke atas? Kalau misalkan kita bulatkan menjadi 12, sebenarnya kalau 12,8 kita memesan barang ke orang itu nggak mungkin karena akan susah untuk menentukannya. Berarti kalau ini 12 kalau kita memesannya 12 berarti itu tidak ada beberapa produk yang tidak akan terpenuhi. Makanya untuk memenuhi itu lebih baik kita naikkan ke atas. Jadi yang kita pesan itu adalah 13 ton. Pertanyaan kedua dari soal ini tadi menentukan total biaya inventory. Rumusnya adalah harga beli ditambah biaya pesan tambah dengan biaya simpan. Harga beli itu rumusnya adalah I, harga tadi, dikali dengan D, demand annual per tahunnya. Kemudian biaya pesan itu, biaya pesan, S itu biaya pesan, D per Q, itu adalah frekuensi pemesanan atau berapa kali kita memesan. Dalam setahun kita butuhnya 365. Dan 365 kita memesannya setiap 13, sekali 13, berarti berapa kali kita memesan dalam setahun. Kemudian biaya simpannya adalah H, biaya simpan tadi dikali dengan Q per 2. Sekarang kita masukkan angkanya, I-nya 5 dikali D-nya 365, S-nya 0,25 dikali dengan 365 per 13, Q yang didapat tadi. Kemudian H-nya 1,25 dikali 13 per 2.
Untuk di 365/13 itu kan adalah frekuensi pemesanan. Frekuensi pemesanan di sini diperoleh hasilnya adalah 28,07. Tidak mungkin kita melakukan pemesanan berkoma. Biasanya pemesanan itu berkali dalam bentuk kali, berarti 28,07 kali, itu tidak mungkin. Maka untuk ini kita sebaiknya juga menaikkan pemesanannya menjadi 29. Kenapa? Kalau misalkan kita hanya memesan 28 kali, berarti ada barang yang tidak tercukupi nantinya atau tidak sesuai dengan demand awal akhir. Makanya kalau untuk ini kita memesannya dinaikkan ke atas jadi 29 dikali 0,25. Hasilnya 7,25, kemudian totalkan, berarti total biaya inventorinya adalah 18.375 juta. Itu soal nomor 1. Soal nomor 2. Suatu perusahaan memproduksi peralatan kemudi mobil yang lengkap dan terdiri dari poros dan roda kemudi. Permintaan kemudi mobil didasarkan atas permintaan mobil yang bersifat tetap dan diketahui sebesar 6.400 unit per tahun. Roda kemudi yang digunakan sebagai bagian peralatan kemudi dapat diproduksi sendiri dengan kecepatan produksi 128 unit per hari. Biaya setup sekali siklus produksi 24, holding cost 3 rupiah unit per tahun. Bila diketahui dalam 1 tahun itu perusahaan beroperasi selama 250 hari, maka tentukan kebijakan perusahaan untuk komponen roda kemudi. Oke. Dari soal kita sudah dapat mengidentifikasi kalau soal ini produksi. Berarti rumus yang akan kita gunakan itu adalah EPQ, Economic Production Quantity. Nah, sebelum kita masukkan rumusnya, kita ketahui dulu D, annual demand per tahunnya adalah 6.400 unit per tahun. Kemudian P itu adalah, P kecil itu adalah laju produksi. Laju produksinya berapa? Laju produksinya 128 unit per hari. Kemudian S di sini kalau di EPQ itu jadinya biaya setup. Biaya setupnya jadi Rp24 sekali siklus produksi. Kemudian H itu adalah holding cost atau bisa juga disebut dengan biaya simpan. Biaya simpannya Rp3 unit per tahun dengan hari kerjanya 250 hari kerja. Nah, kalau untuk rumus EPQ, di sini kita butuh D kecil. D kecil gimana mencarinya? D kecil itu adalah D besar, annual demand per tahun dibagi dengan banyak hari kerja. 6.400 dibagi dengan 250 hari kerja, dapatlah D kecilnya atau laju permintaan per harinya adalah 25,6 unit per hari. Nah, berarti komponen untuk menentukan nilai EPQ sudah ada semuanya, tinggal dimasukkan ke dalam rumus EPQ. Sehingga dapat hasilnya, total hasilnya adalah 357,77. Nah, ini sama konsepnya dengan EOQ tadi. Kalau misalkan hasilnya berkoma, baik itu komanya di bawah 0,5 atau di atas 0,5, sebaiknya ini dinaikkan ke atas agar komponen atau produksi sesuai dengan permintaan yang sudah ditetapkan. Jadi ini kebijakan perusahaannya itu untuk komponennya memproduksi sekali 358 unit. Kemudian untuk pembahasan nomor 2, ini saya misalkan kalau ada harganya, bagaimana total inventory-nya. Jika diketahui harga produk itu 30 per unit, maka dapat ditentukan total biaya inventory. Rumusnya sama, harga beli, biaya pesan, biaya simpan. Tapi di biaya simpan ini sedikit berbeda. Kalau di EOQ biaya simpannya H dikali Q per 2. Tapi kalau dalam EPQ biaya simpannya menjadi Q dikali P kecil dikurang D kecil per 2 P kecil. Sama 30 harga per unitnya dikali D-nya 6.400. Kemudian biaya setupnya 24
dengan biaya frekuensi setupnya berapa kali setup dalam setahunnya 6.400 dibagi 358 ditambah harga simpannya tadi 3 dikali P kurang D per 2P. Nah, sama dengan yang tadi biaya D per Q-nya. Kalau D per Q dalam EPQ itu adalah frekuensi setup-nya, berapa kali melakukan setup produksi. Nah, di sini diperoleh frekuensinya adalah 17,87. Artinya kalau kita setup, nggak mungkin kita setup berkoma-koma. Makanya setupnya dinaikkan ke atas menjadi 18. Jadi 24 untuk biaya pesan atau biaya setupnya di sini. Kalau di sini jadinya biaya setup ya. Biaya setupnya jadi 432 itu hasil dari 24 dikali 18. Nah, ditotalkan maka dia perolehlah hasil biaya total inventory-nya dengan harga 30 per unit itu 192.861,6 rupiah. Oke, soal nomor ketiga. Nomor ketiga ini adalah perusahaan untuk peralatan gym, di mana annual demand-nya adalah 16.000 dengan biaya holding annual per tahunnya adalah $2,5 dan biaya pesannya adalah $50. Kemudian yang ditentukan berapa itu nilai economic order quantity-nya. Oke, ini untuk kasus soal berbahasa Inggris. Yang perlu kita ketahui itu adalah poin-poinnya saja. 16.000 ini untuk apa, 2,5 ini untuk apa, dan 50 ini untuk apa. Sekarang yang ditentukan apa? Berarti yang ditentukan di sini adalah EOQ. Kemudian soal nomor 2. Kalau kita menggunakan biaya simpan dan biaya pesannya itu sama, sesuai dengan yang kasus di A, tetapi demand-nya kita jadikan 2 kali lipat, double menjadi 32.000. Apakah nilai EOQ-nya juga akan naik 2 kali lipat? Nah, itu yang ditanyakan. Mari kita buktikan. Untuk soal nomor 3, diketahui D-nya adalah 16.000, kemudian H-nya 2,5 dan S-nya 50. Untuk yang A kita cari dulu nilai EOQ-nya. Untuk yang A kita dapat nilai EOQ-nya 800 unit. Sekarang untuk yang B kita misalkan katanya nilai H dan S-nya tetap sama, tetapi nilai demand-nya dikalikan 2 kali lipat, jadi 32.000. Langkahnya juga sebelumnya berarti kita cari dulu nilai Q. Nilai Q-nya berarti dapatlah nilai Q-nya 1132. Terus apakah nilai EOQ, pertanyaannya tadi, apakah nilai EOQ-nya juga naik 2 kali lipat? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Ternyata jika permintaan dari produk menjadikan 2 kali lipat, ternyata nilai EOQ-nya tidak naik 2 kali lipat juga. Kenapa kira-kira? Karena tergantung hasilnya nanti. Misalkan kalau nilai EOQ itu adalah nilai optimum saat kita memesan. Nah, itu yang dilihat dari biaya beli, biaya pesan, dan biaya simpannya. Berapa nilai antara ketiga biaya itu yang optimal sehingga dapatlah nilai Q. Nah, sekarang, karena nilai H-nya dan S-nya disamakan, sedangkan nilai D-nya yang berubah, itu tidak akan mengubah juga nilai EOQ menjadi 2 kali lipatnya. Oke, soal nomor 4. Ini adalah pet shop menjual 400 bag free range comb biskuit setiap tahun. Berarti dia-nya 4.000 dengan ordering cost biaya pesannya itu $15 dan cost holdingnya biaya simpannya $2. Tentukan nilai EOQ. Kemudian soal yang nomor 2 mengacu kepada soal permasalahan yang di A. Perusahaan ini mengorder 200 bag setiap waktu.
Dan apakah untuk total ordering, total pemesanan dan biaya simpannya setiap tahun? Bagaimana biaya simpan dan biaya pesannya setiap tahun? Untuk permasalahan ini tidak menentukan atau tidak mempertimbangkan safety stock saat menentukan holding cost atau biaya simpan. Sekarang kita cari dulu. Diketahui D-nya 4.000, S-nya 15, H-nya 2. Kemudian untuk yang A kita cari dulu nilai EOQ-nya. EOQ-nya menjadi 245 unit. Sekarang kita bandingkan. Yang diminta kan tadi menentukan apakah ordering dan holdingnya itu apa yang terjadi pada biaya pesan dan biaya simpannya. Sekarang kita cari dulu. Untuk biaya pesan dan biaya simpan, kalau misalkan key-nya itu 245 sesuai dengan soal. Sebelumnya kita cari frekuensi pemesanan. Frekuensi pemesanan D per key berarti 4.000 per 245. Itu frekuensi pemesanannya itu 17 kali dalam setahun. 17 kali, kemudian kita cari biaya pesannya. Biaya pesannya berarti 17 kali 15. Biaya kali 15 berarti biaya pesannya 255. Kemudian biaya simpannya, biaya simpan itu rumusnya adalah biaya simpan H dikali Q per 2. Q per 2, Q-nya 245 per 2. Sehingga biaya simpannya dapat 245. Kemudian kasus yang B, katanya jika Q-nya diubah jadi atau biaya jumlah yang dipesannya diubah menjadi 200, apakah berubah juga biaya pesan dan biaya simpannya? Kita buktikan. 4.000 D-nya, D dibagi Q 200, jadi 20 kali. Kalau berarti ini maksudnya 20 kali memesan dalam setahun. Kemudian biaya pesannya bagaimana? Berarti 20 dikali biaya pesan. 20 kali 15 jadi 300. Biaya simpannya 2 dikali Q per 2, Q per 2, 200 per 2, dapat di sini biaya simpannya 200. Jadi, jika ukuran pemesanan dijadikan 200, maka biaya pesan dan biaya simpannya akan berubah. Nah, yang walaupun kalau kita lihat di sini totalnya akan sama, tetapi masing-masing biaya atau komponen biayanya akan berbeda. Kalau di A, biaya pesannya total 255, kalau di B menjadi 300. Tetapi biaya simpannya di A itu 245, di B menjadi 200. Nah, ini untuk kasus ini kemungkinan nilainya sama. Tetapi kalau dalam kasus lain, kalau Q-nya diubah menjadi 400 atau yang lain, kemungkinan nilai totalnya akan berbeda juga. Tapi untuk kasus ini, biaya pesan dan biaya simpannya untuk masing-masingnya berbeda, tapi totalnya sama. Oke, untuk kasus lain bisa jadi nilai totalnya nanti yang akan berbeda. Biasanya, nilai yang optimal itu akan terjadi pada Q yang bintang yang sudah ditentukan tadi. Oke, kita lanjut. Soal nomor 5. Suatu perusahaan elektronik memproduksi rice cooker. Permintaan rice cooker bersifat tetap dan diketahui sebesar 6.500 unit per tahun. Rice cooker dapat diproduksi dengan kecepatan produksi 120 unit per hari. Biaya setup-nya setiap siklus produksi 200 dan biaya simpannya 30 rupiah per unit per tahun. Bila diketahui dalam 1 tahun perusahaan beroperasi selama 250 hari, maka tentukan kebijakan perusahaan untuk produksi. Oke, dari soal saja sudah dilihat kalau ini ada kasus produksi. Artinya kita akan menentukan nilai EPQ-nya, Economic Production Quantity. Kemudian kita tentukan dulu D-nya berapa. D-nya 6.500 unit per tahun dengan P-nya 120, laju produksinya 120 unit per hari. S biaya setup-nya 200, H biaya simpannya 30, N itu adalah 250 hari kerja. Nah, sekarang yang belum diketahui adalah nilai D. D-nya 6.500 dibagi dengan 250 hari kerja. Jadi D-nya 26 unit per hari.
Nah, di sini ditotalkan, masukkan ke rumus EPQ sehingga dapat hasilnya 332,62. Jadi kebijakan perusahaan untuk produksi rice cooker ini kita bulatkan ke atas menjadi 333 unit dalam sekali produksi. Kemudian ini dia soal nomor 5. Soal nomor 5 cuma menentukan kebijakan produksinya. Sekarang soal nomor 6. Sebuah pabrik minuman mempunyai permintaan tahunan sebanyak 200.000 botol minuman tertentu. Kecepatan produksi dari minuman tersebut adalah 300.000 botol per tahun. Biaya penyetelan adalah $100, sedangkan biaya penyimpanan adalah 0,1 per botol per tahun. Berapakah ukuran produksi dan biaya total yang minimal? Sekarang kita tentukan. Di sini yang diketahui itu adalah D besar, demand per tahunnya 200.000 per botol per tahun. P besar, nah ini beda ya antara P besar dan P kecil. Kalau P kecil itu laju produksi dalam harian. Sekarang yang diketahui di soal itu adalah laju produksi dalam tahun. Berarti P besarnya adalah 300.000 botol. S-nya biaya setupnya adalah $100 dan biaya simpannya adalah 0,1. Oke, untuk soal ini kita tidak diketahui berapa hari kerjanya, sehingga untuk itu kita asumsikan satu tahun itu ada 250 hari kerja, sehingga N besarnya adalah 250 hari kerja. Untuk menentukan nilai P kecil dan D kecil, rumusnya sama. Kalau P kecil, rumusnya P besar dibagi N. Kalau D kecil, rumusnya D besar dibagi N. Sehingga untuk P kecil atau laju produksi per hari diperoleh nilainya 1.200 unit per hari. Dan untuk D kecil diperoleh nilainya 800 unit per hari. Nah, ini nilainya semuanya sudah ada, tinggal kita masukkan ke dalam rumus EPQ. Rumus EPQ sehingga terakhir diperoleh dapat hasilnya 34.641,01. Kemudian kita naikkan ke atas menjadi 34.642 unit dalam sekali setup produksi. Nah, untuk soal nomor 6, ini kan ditentukan berapa total biayanya. Total biayanya ini sama caranya dengan soal nomor 2 tadi. Soal nomor 2. Nah, dia soal nomor 2. Nah, cara menentukan total biayanya sama. Karena di soal nomor 2 soal nomor 6 tidak diketahui harga, kita bandingkannya, kita mentotalkan biaya dengan biaya setup-nya dan biaya simpannya dengan rumus yang sama seperti ini. Berapa S-nya, berapa D bagi Q, H dikali dengan Q, P kurang D per 2P. Gitu. Untuk soal nomor 6 menentukan total biayanya. Karena di sini tidak ditentukan biaya harga produknya, kita tentukan saja nilai biaya setup dan biaya simpannya. Untuk biaya setup, rumusnya adalah biaya setupnya, oke kita cari yang nomor 2 tadi. Nah, di sini kan biayanya tidak ada. Biaya berarti di sini setup. Setupnya, harga belinya juga tidak diketahui, tapi nggak usah kita masukkan. Kita hitung berdasarkan biaya setupnya saja. Biaya setupnya ditentukan dari nilai. Berarti S-nya di sini berapa? S-nya itu adalah 100. Dengan D-nya itu adalah 200.000 tadi.
kemudian Q-nya jadi 34 34 642 34 34 642. Gitu juga untuk H berapa? 0,1 di sini jadinya 1200 dikurang 800, di sini 1200. Ini tinggal dilanjutkan saja. Berarti segitulah totalnya nanti, total biaya produksi untuk yang soal nomor 6. Oke, untuk soal nomor 7, tentukan nilai EOQ, Economic Order Interval, dari soal nomor 1 sampai nomor 6. Nah, di sini saya hanya mencontohkan untuk soal nomor 1 dan nomor 2, selebihnya cara pengerjaannya sama. Soal EOI sendiri itu adalah Economic Order Interval, yang ekonomis untuk proses pemesanan. Jadi di sini di soal nomor 1 sampai nomor 6 kita sudah menghitung nilai Q. Q adalah ukuran pemesanan yang optimal. Untuk itu, berapa frekuensi pemesanannya? Frekuensi pemesanannya itu berapa kali kita memesan dalam setahun. Nah, di sini D itu adalah demand per tahun dibagi dengan Q. Q itu adalah ukuran pemesanan. Nah, mengacu kepada soal nomor 1, D di soal nomor 1 itu adalah 365 dibagi dengan 13. 13 itu adalah hasil Q yang sudah kita cari tadi. Sehingga diperoleh nilainya di sini adalah 28,07. Nah, untuk pemesanan kita tidak mungkin memesan itu dalam berkoma. Biasanya pemesanan itu dalam satuan bulat. Maka di sini kita bulatkan ke atas, karena kalau kita bulatkan ke bawah, takutnya nanti tidak mencukupi jumlah produk sesuai dengan demand yang ada di sini. Maka kita bulatkannya ke atas, sehingga untuk soal nomor 1 kita harus melakukan 29 kali pemesanan per tahun. Sekarang berapa interval waktunya? Interval waktunya kita tentukan dengan rumus T. T itu sama dengan 1 per F. Frekuensi yang, 1 per M di sini ya. 1 per M. 1 per M. Frekuensi berarti 1 per 29. Dapatlah intervalnya 0,034 tahun. Nah, 0,043 tahun itu berapa bulan sih? Nah, kita jadikan itu ke dalam bulan, maka kita kalikan jadi 12. Kalau kita kalikan 12, berarti menjadi 0,413 bulan. 13 bulan itu berapa sih waktunya? Nah, karena belum tahu juga, kita kalikan jadi hari. Jadi hari, maka di sini kita asumsikan 1 bulan itu 30 hari. Jadi 30 hari dapatlah nilai harinya menjadi 12,413 hari. Nah, sekarang untuk kasus yang ini pembulatannya kita jadikan ke bawah. Walaupun nanti hasilnya 12,7, sebaiknya ini kita bulatkan ke bawah. Kenapa? Karena ini intervalnya hari. Kalau misalkan kita lewatkan, takutnya barangnya sudah habis, misalkan kita jadikan ini jadi 13, padahal sudah ketentuan 12,7, itu barangnya sudah habis, kita harus lakukan pemesanan. Tetapi, karena kita bulatkannya ke atas, otomatis yang 0,3 hari itu akan kosong, tidak ada proses, produksi, dan lain-lain. Maka untuk interval ini sebaiknya kita bulatkan ke bawah. Berarti untuk T itu pembulatannya nilainya ke bawah. Dapatlah intervalnya 12 hari. Artinya untuk soal nomor 1, dalam rentang setahun, setiap 12 hari kita lakukan pemesanan. Berapa lama waktunya? 29 kali pemesanan. Jadi 12 hari, kemudian di hari ke-24, di hari ke-36, dan seterusnya. Berarti setiap 12 hari itu akan dilakukan proses pemesanan. Gitu juga
Caranya sama untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 frekuensi pemesanannya D per Q, D-nya 6400, Q-nya 358. Dapatlah frekuensi pemesanannya di belakang ke atas menjadi 18 kali pemesanan. Berapa T-nya? T-nya langsung dicari dengan cara yang sama, sehingga kebetulan untuk yang soal nomor 2 harinya tepat 20 hari. Berarti setiap 20 hari dilakukan proses pemesanan. Oke. Oke. Mungkin itu dia pembahasan dari tugas pertemuan ke-6 dari saya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.